Wow, mesra so. Halo Mbak. Halo Mas. Mbak Feby. Dari namanya udah pasti ya lahirnya bulan Maret. Ya kan? Terserah Mas aja. Iya. Mulai bulan Bintangnya apa Mbak? Nggak usah ditanya lagi kali ya Mas. Februari. Februari. Maret tuh udah ya. Feby itu pasti Februari ya kena ya. Iya. Tanggal? 11. Oh, enggak tanggal 30 ya? Nggak ada Mas. Enggak ada ya. Sehat Mbak. Sehat Mas. Sibuk apa sekarang nih? Nggak sibuk apa-apa. Ini kalau bahasa teman-teman nih, semalam aku diskusi nih sama teman-teman adalah Mbak Feby ini adalah komunitas apa sih bahasa komunitas kota gitu. Jadi kerjanya mau kotaan kan ada. Yang kotaan maksudnya piye? TV katanya. aku aku dari semalam tuh ki apa tuh maksudmu ki? Kuwi lho sing cah-cah kotak iki mesti payu saiki. Kok kotake payu apa tuh? Oh, cah TV. Jadi Gitu. cah kotak kalau Cah kata kotak. itu. Boleh, Karena boleh, ketemunya boleh. nggak panggung gitu, ketemunya kotaan. Kotaan. Kalau kita kan panggung nih. Dan sekarang tahu sendiri deh. Iya. Iya. Sama kita Mas. Oh, sama ya? Sama-sama pengangguran 2 bulan. Mbak Feby aktris. Enggak, itu sebenarnya salah. Oh, salah gitu. Iya, Iya juga nggak aktris. apa-apa. Enggak, karena memang Siapa tahu habis ini ada yang endorse jadi enggak apa? sih. Nggak mau ya? Enggak. Jadi emang cuman itu sekali doang aku main film. Itu juga karena apa namanya? Ketidaksengajaan lah Oh, gitu. pemeran pengganti gitu. Oh, enggak juga ya? Bukan juga, tapi memang waktu itu ada satu film yang syutingnya di Jogja, terus mereka membutuhkan pemeran perempuan yang Batak gitu, yang maksudnya yang bisa beraksen Batak gitu. Nah, karena Dan memang kebetulan aku Mbak Feby bisa. kebetulan aku emang dari Medan, jadi Oh. emang ya aksennya bisa Batak. Terus akhirnya ya udah deh. Jadi emang karena awalnya tuh sebenarnya casting directornya tuh temanku juga kan, karena sama-sama orang film. Terus dia cuma kayak, ayolah tolonglah casting biar aku tuh ada apa namanya, ada data yang disodorin gitu loh. Nepotisme lah itu ya. Sebenarnya kayak gitu. Malah dipilih sama sutradaranya gitu. Jadi aku ya udahlah gitu. Tapi itu membuktikan kalau kamu punya potensi berarti. Enggak sih? Karena memang awalnya banget dulu masuk film, maksudnya ya kelas 2 SMA dulu pernah masuk film juga karena main emang sebenarnya gitu. Tapi kan di Medan dulunya TVRI, Iya, film iya. TVRI gitu TVRI lah. gitu ya. Pak Raden bukan? Bukan ya? Gitu. Terus itu kenapa makanya akhirnya ke Jogja terus juga. Dan nggak sengaja sih waktu itu ya. Dan itu sekali aja. Iya. Habis itu pernah main film lagi? Itu terakhir sih. Terakhir. Itu terakhir. Itu tayang di film. bioskop ya? Layar Di lebar. bioskop, Oh, Pesantren Pesantren Impian. Impian 2016. 4 tahun yang lalu. Hijapan pokoknya di situ. Oh gitu ya? Cadaran nggak ya? Enggak. Cadaran di Japan nggak tahu juga. Ini siapa sih orangnya? Gitu nggak tahu juga. Enggak tahu juga. Suka dunia film dari SMA atau SD atau belum lahir sudah membayangkan kamu mau jadi main di Enggak sih, industri enggak. film itu? Enggak. Kalau suka sebenarnya awalnya malah nggak tahu kalau memang maksudnya bisa acting itu malah nggak pernah tahu gitu kan. Cuman karena Pak Tua Pak Tua itu abangnya bapakku. Oh, Iya. Omku itu tuh orang teater dulunya gitu. Jadi sering lah dia di depan kita tuh lagi kumpul keluarga gitu, dia sering kayak apa namanya Acting, berakting iya. kayak gitu-gitu. Terus suatu hari temennya omku itu tuh yaitu bikin film TVRI itu di Medan, terus mereka mencari pemeran perempuan gitu yang anak SMA gitu, terus akhirnya Pak Tuaku menyodorkan aku gitu kan. Oh. Casting nggak tahu deh, akhirnya udah nyemplung aja gitu. Tapi sebenarnya kalau suka film itu pertama kali karena aku nonton film, maksudnya film Indonesia ya. Iya, iya. Aku suka film Indonesia pertama kali itu karena nonton filmnya Mbak Molly Surya, itu Fiksi judulnya, 2008. Iya, 2008. fiksi. Aku nonton tuh. Ya, Di Medan kuliah baru ya. pindah ke Jogja. Awalnya di Bandung dulu sih. Oh, di Bandung dulu. Jurusan Di yang sama. Unpad, enggak, broadcast Unpad. Broadcast. Kemudian selesai Nggak selesai, Setelah nggak selesai, selesai 2 tahun di sana. muak Terus dengan kehidupannya. Terus pindah ke Jogja. pindah ke Jogja. Tahun berapa Mbak mulai di Jogja? 2011 2011 di ISI ya. diisi. ISI. Underline. Jurusan Teater. teater. Oh, bukan malah Bukan. film. Bukan. Ya itu dia, makanya terlalu banyak mencela-mencelainya Sana kayaknya sini ya hidupnya. berarti? Iya. Tak pikir broadcasting terus pindah apa? Apa namanya kalau TV. TV ya? Heeh. TV kalau di ISI ada ya Ada. jurusannya. Malah teater. Malah teater. Harus Karena jadi memang memang jadi aktris cocoknya ya.
Nah itu juga, mesti sebenarnya memang aku tuh yang bisa acting tapi nggak pengen jadi pemain gitu. Cuman memang menarik aja di ya ceritanya kayak gitu-gitu Iya, dan iya. maksudnya kalau nonton film tuh juga suka banget kalau ngelihat actingnya pemain itu bisa meresapi banget kayak gitu-gitu. Nah jadi aku pikir kayaknya aku emang lebih baik masuk teater dibanding TV karena kalau TV kan kita lebih belajar apa namanya teknis ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau di teater kan akan lebih ke yaitu tadi pendalaman karakter, lebih ke situ kan cerita kayak gitu-gitu sih. Lebih nyaman berada di belakang layar gitu ya. Tetap Dan lebih fokusnya nyaman. kemana Mbak? Sutradara atau Iya, sutradara sih ya. Kalau saudara sekarang ya? kan emang bekerja sebagai asisten director itu Asisten tadi. director ya? Astrada sih jemput. Astrada ya. Tugas utamanya apa sih? Tugas utamanya Job desk dia itu apa? Gitu. apa ya? Sebenarnya lebih kayak mengatur schedule gitu sih. Mengatur schedule dan jadi leadernya di lapangan waktu syuting. Di bawah sutradara, secara struktur di bawah sutradara. Di bawah sutradara dan di bawah produser. Jadi kalau misalnya mungkin gini kesalahan kaprahnya mungkin banyak orang berpikir bahwa asisten sutradara itu ya hanya membantu pekerjaan sutradara Iya, gitu kan iya. di lapangan. Tapi sebenarnya Astrada itu tuh punya dua kepala, punya dua bos gitu. Bosnya itu Iya. ada sutradara dan produser. Produser. Karena Betul. Astrada yang akan membuat schedule syuting itu gitu. Jadi Penentuan timeline lah ya. ya, penentuan timeline. Jadi kayak misal hari ini kita mau ngambil scene apa aja nih, pemainnya siapa aja, apa Oh. segala macam. Nah, itu semua Astrada yang ngatur kayak gitu. Kayak lokasinya di mana gitu. Oke. Habis itu kita pindah kemana kayak gitu-gitu. Itu Dan semuanya Astrada. di deliver ke tim-tim yang lainnya, semua tim tim. talent, Iya. tim lokasi dan segala Mm-mm, macamnya. semuanya gitu. Termasuk kameramen dan segala Iya. macamnya ya. mm-mm. Berarti dia koordinator lapangan gitulah ya. Korlap gitulah ya. Korlap mungkin ya Iya. atau apa ya? State manager kali ya kalau di bukan ya, beda ya. Nggak ngerti deh. Set manager kalau Ya, di stage di show management set Iya, manager. iya. Kalau saudara itu show director. Iya, iya. Iya. Set Kayak gitu. manager, kemudian dia punya tuh kru-kru dua yang ngurusin talent, Iya, ngurusin dan dia yang akan ngatur ini ke artistik, sana ini segala gini macam ya. Iya. gitu-gitu. Kayak gitu-gitu deh. Jadi kayak misalkan pas syuting gitu juga semua masalah itu memang masuknya harus ke Astrada. Jadi nggak boleh ke sutradara dulu gitu. Jadi kayak Iya. semua keputusan juga sebenarnya ada di si Astrada secara secara manajemen waktu dan segala macamnya gitu. Tapi Oh. kalau keputusan kreatif itu tetap ada di sutradara Iya, kayak iya. gitu. Jadi kayak misal itu tadi misalkan kayak si talentnya tiba-tiba bajunya robek nih atau gimana kayak gitu kan. Nah, itu pasti tim wardrobe kayak gitu-gitu atau telco itu pasti akan langsung ke Astrada buat ngasih tahu, "Dumba ini gimana nih talentku misalkan telat datang gitu Iya. atau bajunya robek nih gini-gini Iya. gini." Oh ya udah, berarti apa nih si Astrada yang akan muter otak buat ngambil apa nih berarti Iya. yang selain yang ada dianya kayak gitu kan. Betul. Baru kayak gitu-gitu. Nah, baru nanti itu kalau udah ada nemu solusinya baru akan disampaikan ke sutradaranya bahwa Pak, maaf Pak, ini kita nggak bisa ngambil ini dulu karena kayak gini Iya, kayak iya. gitu-gitu deh. Jadi emang apa ya namanya? Semua informasi itu intinya tuh Astrada harus tahu semuanya. Harus tahu semuanya apa yang terjadi, apa yang Iya. mau diambil, kendala apa, masalah apa itu semua harus tahu kayak Betul. gitu. Kamu pasti galak banget Pak ya. Yakin aku. Ini yakin aku. Pasti galak banget. Beneran. Mungkin Aku pengen suatu saat kalau kamu lagi syuting kabarin ya. Aku pengen lihat kegalakanmu. Apa? Ini robek. Hah? tapi kalau aku ada beberapa memang maksudnya Astrada itu emang terkenal galak banget kan dan terkenal killer lah gitu. Yoi. Dan pasti orang kayak intinya tuh Astrada itu kayak apa ya? Pasti selalu dibenci gitu. Selalu Kalau dibenci di kita sama namanya semua bad kru. boy lah. Harus Bad ada bad boynya itu. Iya, gitu kan. Dan selalu jadi tempat hujatan gitu. Hmm. Kalau aku sih memilih untuk enggak ya, maksudnya ya mungkin lebih ke bukan kejam tapi lebih ke tegas kali. Tegas beda tuh, beda. Gitu. Jadi kayak Kerja sama tegas tuh beda tuh. gitu karena aku juga merasa maksudnya gini, kalau syuting itu kan kita sama-sama capek ya, kita sama-sama bangun pagi, pulang malam kayak gitu dan mungkin kalau itu syuting itu akan terjadi selama 1 bulan tuh ya kita sama-sama cuman tidur 3 jam 4 jam kayak gitu. Jadi aku juga nggak akan sekiller itu gitu. Iya. Maksudnya ketika misalkan ada yang tidak sesuai dengan rencana yang udah kita buat itu ya dibicarain aja kayak Iya. gitu sih. Lebih Dan kayak gitu. tahu sendiri kalau udah capek nggak tidur, Mm-mm. pilihannya 2 Mbak. Apa itu? Goblok dan emosian 2. Pilihannya 2. Wis goblok.
Mas, kok goblok banget tuh. Aku ora turu Mas, aku wah ditakoni haho satu tuh. Yang kedua ditakoni nesu. Antara dua tuh Antara efeknya. dua, bener, Nggak bener. mungkin dia senyum tuh nggak mungkin ya Mungkin, kan. bener. Katanya. Tapi kalau aku juga emang kayak gitu sih ininya. Kalau Iya. aku udah mulai cranky, nah itu berarti aku akan sebentar lagi akan mendekati kegoblokan. Biasanya kayak gitu. Iya, Biasanya gitu. Jadi kalau udah mulai cranky tuh sejam 2 jam cranky, udah jam ketiga udah goblok, udah gimana ini. Oh ya, gitu aja udah. Udah malas mikir ya. Gimana apaan gimana sih? gitu. Mengulang-ulang 3 kali pertanyaan tuh goblok mungkin ya. Goblok, Bisa gitu. sekali ya oke gitu. Mm. Apa? Apa 3 kali? Wah, goblok. Udah. Goblok. Besok lagi aja ya. Aku sering Aku sebagai Astrada sebenarnya apalagi kalau di Jogja itu cukup apa ya? Cukup tegas bahkan itu ke produser sebenarnya gitu. Jadi kalau harus bukan begitu ya. iya, karena kan gini, kadang kan kalau produser tuh ya budgetnya cuma ada segini nih, kita cuma bisa syuting misal 2 hari gitu. Padahal Iya. sebenarnya jadwal kita itu harus 3 hari misal gitu kan. Terus jadinya nanti kita cuma istirahat 3 jam. Nah, aku tuh adalah orang yang sebenarnya selalu nge-push produser untuk nggak bisa gitu, ini nggak bisa kayak gini gitu. Kalau mau ya kreatifnya dikurangin kayak gitu loh. Iya, iya, Jangan iya. kalau memang budgetnya cuma segini, ya gimana caranya nih gitu. Tapi kalau dengan apa namanya istirahat cuma 2 jam 3 jam itu tuh nggak maksimal. Kita bego gitu Iya, kan. iya, Kita iya, udah betul. bodoh gitu. Jadi ya apa ya? Ya itu kadang masih banyak juga ya beberapa Iya. film tuh masih banyak yang kayak gitu kan, suka Atas cuman nama apa sih Mbak biasanya? Atas nama budget Mas. budget ya semuanya. Balik Semuanya ke situ lagi balik ya. ke budget. Karena gini, budget yang ada sama cerita yang kita punya itu nggak sesuai gitu. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi Kebutuhannya sekian, Iya, alokasinya cuman sekian. iya gitu. Yang di press apa? Harus syuting gitu kan. Harus syuting yang harusnya misalkan syuting seminggu nih gitu. Di press jadi misal cuma 3 atau 4 hari gitu. Itu kan mati-matian banget ngejarnya gitu loh. Yang Dan kayak itu gitu-gitu. ini banget ya Mbak ya. Aku ngeliat teman-teman yang ada di industri film gitu ya. Mereka pagi ketemu pagi gitu ya. Terus kemudian si talent pun sama akhirnya. Cuman si Sama talent aja. yang harus menunggu lama itu juga biasa terjadi ya. Cuman dia Biasa. take 15 menit gitu terus nunggu Nah. dari jam 8 pagi misalnya take nanti jam 1 malam gitu Iya, ya. iya. Nah itu juga sering banget tuh. Itu sering banget. Beberapa talent juga sering banget nanya ke aku gitu. Kenapa Heeh. sih suka banget bikin callingan kita pagi gitu. Tapi ternyata Iya, kita iya. diambilnya jam abis makan siang kayak Betul, gitu misalkan. Padahal dia di calling jam 5 pagi gitu. Nah itu tuh apa ya? Kadang tuh gini. Kadang kita udah ngerencanain nih gitu. Kadang juga ada hal-hal yang kita pengen tuh mereka tuh tetap standby gitu. Jadi jangan sampai kita nggak bisa syuting karena talentnya nggak ada kayak Iya, gitu. iya, iya. Jadi emang apa namanya pertimbangannya itu adalah nggak boleh kosong nih, nggak boleh ada talent yang nggak ada kayak gitu. Itu nggak bisa dijawab dengan timeline atau time schedule yang fix, itu nggak bisa juga. Bisa sebenarnya, maksudnya kadang kita kan pasti punya Iya. timeline yang apa namanya udah fix nih schedule begini. Tapi kan kita nggak bisa ngelawan alam mas. Kalau hujan Apalagi tiba-tiba. outdoor ya semuanya. Iya gitu loh, kayak hujan misalkan atau ada kendala-kendala yang lain kayak gitu. Nah itu kan kita nggak bisa ini kayak gitu. Makanya Lebih ketika memilih well prepare tadi itu ya. ya gitu. Jadi misalkan makanya itu tadi kalau misalkan ini kita syutingnya outdoor nih di lapangan misalkan Iya. gitu kan. Nah, tapi kita ngelihat di perkiraan cuaca ada kemungkinan hujan gitu. Nah, jadinya akhirnya harus ada nih plan B-nya. Plan B-nya apa? Kita harus ambil scene yang di dalam rumah, which is talentnya beda, Iya. ya kan? Nah, Dan itu padahal scene yang keberapa gitu ya. iya gitu. Makanya Oh itu bisa kenapa bisa begitu juga bisa Mbak ya. begitu gitu. Makanya itu karena kan jadwalnya padat. Kita nggak bisa menunggu hujan reda untuk Iya, iya, syuting iya. gitu. Tapi ketika hujan, oke kita kemana? Kita pindah kayak gitu. Kita masuk ke rumah atau kita ngambil yang mana kayak gitu-gitu. Itu yang mengatur semua rencana apa manajemen timeline dan segala macam si Astrada tadi Astrada. itu ya. Yang lainnya support system ya. Iya. Nyariin talent, kemudian wardrobe atau segala macam itu support system Support system. si Astrada ya. Astrada tahu dong ya Mbak alur ceritanya dan goal cerita ini kemana harus tahu. Udah harus hafal mas. Breakdown dari si sutradara. Iya. Saudara ngapain tuh San ya? Duduk kalau sama bilang cut gitu. Aku mau deh gitu. Cut. Ya enggak Iya. dong, mesti- Ketiduran ngelidot cut. Oh, ternyata udah bubar, udah sepi. Sutradara justru jauh lebih berat lagi kan bebannya karena kan dia ada dari awal cerita ini mungkin belum dibuat mungkin atau dari awal banget dimasaknya gitu kan si cerita ini sampai akhirnya apa kan dia ya bermainnya lebih ke imajinasinya dia kali ya Iya. gitu kan
bagaimana film ini nanti akan terwujud misalkan kayak gitu. Jadi kayak masalah di lokasi juga aku sebisa mungkin nggak akan ganggu si sutradaraku untuk berpikir. Makanya itu tadi kenapa semua masalah itu harus datang ke Solusi Astrada hal-hal yang gitu. dari sang sepele sampai Iya, kalau remeh-temeh mah nggak usah lah Iya. dikasih tahu ke si sutradara daripada kayak dia gitu. emosi ya kan. Iya, maksudnya bagaimana caranya kita tetap bikin si sutradara itu nyaman dengan pikirannya dia, karena bagaimanapun sutradara physically kita melihat memang sutradara anjing nggak ada maksudnya nggak ada capek-capeknya kayaknya gitu kan, Iya. karena duduk doang gitu Iya. kan, ditendain, kadang dikasih AC gitu Iya. kan, di mejanya ada banyak Iya. suguhan-suguhan Tinggal nyemil, gitu kan. kok nyemilnya begini ya. Nyemil ini nyemil apa begini, nyemil begini bukan begini, kacau banget ya. Nyemilnya gimana sih begini, Gini. nyemilnya begini bukan begini, ini ngamplang gitu. Ya orang kan mikir kadang-kadang gitu Boy, saudara tuh, tapi ternyata dibalik terlihat mereka santai, mereka punya konsentrasi yang harus lebih daripada Iya. tim yang lainnya. Iya. Iya nggak sih? Dan lebih capek kan Mas sebenarnya. Maksudnya Iya. gini, kalau kita yang di lapangan kan capeknya fisik ya. Iya. Ya kan. Kalau Betul. sutradara kan capeknya otak yang kita nggak Iya. bisa lihat gitu Iya, loh. iya. Gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa enak banget sutradara yang cuma Iya. ongkang-ongkang kaki doang, nggak kayak gitu Itu yang aku gitu. bikin nggak mau jadi presiden. Aku kemarin udah aja tuh presiden. Jadi presiden, ya? BEM. Apa mikir? Capek Mending gini aja lah. Mikir iya, fisik iya kan gitu ya. Ya, kalau Astrada juga sebenarnya mikir juga Iya. gitu kan, mikir dan fisik gitu sih. Dan sebagai Astrada menggunakan dua sumber itu ya. Maksudnya fisik iya, mikir karena tadi itu solusi dari yang sepele sampai masalah yang besar gitu ya, yang tidak harus selalu semuanya diselesaikan di sutradara gitu ya. Iya. Ketertarikan tadi dari SMA, dari dunia pertunjukan teater lah ya. Terus kemudian ngomongin film kan berarti ada ini Mbak ya, knowledge khusus ya yang harus dimiliki seorang Astrada. Itu Mbak Feby dapat dari mana? Kuliah dulu di Bandung, yang Enggak nggak sih. selesai itu, diterusin loh nggak selesai itu. Terus atau dari otodidak belajar Otodidak. LPK mungkin LPK. atau apa sekarang kelas online gitu. Nggak Apa sih, tuh? otodidak sih Mas. Otodidak ya. Semuanya otodidak. Jadi emang berawalnya banget ketika masuk ISI itu kan di teater tuh ya Iya, kan. iya. Itu kan juga jauh banget sebenarnya dari film gitu kan, Betul. karena kita ngomongnya panggung gitu. Iya. Terus pas di dalam teater itu tuh semester 1. Dari semester 1 itu sebenarnya udah yang aduh, pengen bikin film nih gitu kan, pengen bikin film, terus punya ide cerita, akhirnya nulis gitu kan. Udah pokoknya itu bener-bener yang apa sih, nggak tahu apa-apa tentang film gitu, waton wae, Iya. nulis gitu. Terus habis itu apa akhirnya ngajak teman-teman yang lain buat yuk bantuin yuk bikin film gitu, dan itu baru akhirnya kenal sama anak-anak TV kayak gitu, baru kenal di situ. Kebetulan mereka juga punya tugas kampus yang apa namanya, yang mereka nggak punya naskah gitu kan. Jadi ya udah akhirnya kita bikin lah si film itu 2012 waktu itu aku syuting itu. Terus nah dari situ pokoknya aku nulis sendiri, menyutradarai sendiri, masih bego banget. Terus habis itu temanku di situ bilang bahwa kamu tuh ini deh sering-sering syuting katanya gitu. Akhirnya di apa namanya mengemis-ngemis lah ke semua orang Iya, gitu iya, buat iya. ajakin syuting loh, jadi dari apa aja. Jadi awalnya tuh aku make up, jadi Iya. anak make up karena di Oh, teater. sempet juga ya? Iya, Oh, karena iya, di teater ya. kan ada tuh kelas make up Iya. ya kan, dan kita udah ketika kelas make up itu kita diharuskan punya make up kit yang lumayan Iya. gede gitulah, yang yang buat sinden-sinden gitu. ya udah akhirnya karena aku punya itu, maksudnya aku punya amunisi lah gitu Iya, kan, iya. punya alat makeup. Ya udah aku make up gitu kan di beberapa tugas anak TV kayak gitu. Terus dari situ dari tugas-tugas itu juga akhirnya aku diajakin jadi Astrada pertama kali itu sama TA-nya anak temen di Akindo waktu itu. Oh, Gitu. ini ya untuk apa? Untuk tugas akhir gitu ya. Untuk tugas akhirnya dia. Jadi, nah di situ aku diajakin jadi Astrada. Aku belum pernah jadi Astrada, bingung kan? belum pernah sama sekali? Belum pernah sama sekali. Tapi
di waktu yang sama juga aku akhirnya berkenalan sama namanya Mas Seno Aji Julius. Nah itu dia akhirnya ngajakin aku di prosesnya dia bikin film pendek gitu, beberapa film pendek, dan aku di situ jadi Astrada 2 kayak gitu. Oh. Nah dari situlah aku akhirnya belajar dari Mas Seno itu Astrada itu kayak apa. Tapi di luar dari aku belajar sama Mas Seno, itu tadi aku tetap ngemis sama semua orang buat ajakin aku syuting. Nama-nama gitu. jam terbang gitu lah ya. Intinya Belajar. sih Colok sebenarnya ilmu lah ya. iya, colok-colokan karena ilmu. aku nggak punya basic Iya, film sama makanya. sekali kan, ilmu Iya. film. Jadi emang aku pikir ya, dan aku cukup mengenali diriku bahwa aku adalah orang yang praktikal gitu. Jadi aku nggak bisa tuh yang namanya kasih teorinya ini gini nggak bisa. Justru harus di lapangan nyoh kayak Iya. gitu kan. Udah baru bisa. Learning by doing gitu ya. Ya, learning by doing kayak Dan gitu. proses itu berapa tahun Mbak sampai lalu declare bahwa aku Astrada, siapa yang mau ngajak aku, ayo, Oke. asal jadwal gue kosong nih. Ngeri banget ya. Pokoknya kan dari 2012 tuh, 2012 pertama kali aku nyemplung lah gitu di apa namanya di balik layar gitu kan. 2012 akhirnya aku declare bahwa aku untuk Astrada itu di 2015. 3 tahun, 3 Iya, tahun 2015, 2016, ya 2015-16 gitu deh. Itu Secara aku profesional udah Iya. masuk di industri Iya. itu ya. Karena 2015 itu aku pertama kali mengastradai film bioskop Oh. gitu. Jadi ketika yang film komersil lah ya. yang film komersial pertama kali. Waktu itu talentnya Syahir Sheikh. Tau nggak? Oh. India Iya, yang iya. Ya, digambar kalau dia kalau ibu-ibu ngobrol itu. juga goyang-goyang itu gak sih? Atau semua dia mau minta makan dinyanyi itu enggak ya? Enggak ya? Dia mau minta makan dinyanyi dulu goyang-goyang itu ribet banget sih lu mau minta makan ya kayak begini. Dan ada sekolahnya nggak sih Mbak khusus Astrada atau kayak apa ya? Ada sertifikasinya, ada kayak ini pembalap punya KIS kartu izin start gitu. Astrada tuh ada nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Pengakuannya dari pengakuan profesi itu dari lingkungan Dari mulut perfilman aja sebenarnya, ya. dari mulut ke Oh mulut. dia Iya. dia ini gitu. Nggak ada harus menyandang gelar sarjana Enggak. film gitu atau sarjana seni SSN. Ya walaupun sekarang banyak kan sebenarnya kayak di Jogja sendiri kan udah ada JFA namanya Jogja Film Academy gitu kan, memang udah ada kampus yang Ya, memang betul. beneran konsolnya di film gitu. MMTC gitu ya. MMTC gitu. Tapi kan kalau MTC kan memang masih multimedia secara Broadcasting ya system broadcasting gitu ya. Kalau Akindo gimana tuh? Akindo ada Akindo ya? juga broadcasting kan. Broadcasting ya, basicnya Iya. ya, bukan film. Walaupun mereka tetap ada jurusan film Iya. gitu. Kalau diisi emang ada ya. Kalau diisi sekarang udah ada sekarang nama jurusannya kalau nggak salah film dan televisi deh. Kalau Oh, gitu. dulu kan cuma televisi doang. Iya. Jadi nggak perlu gelar SSN itu nggak perlu ya Mbak ya. Sarjana seni nekat itu loh. Modalnya nekat. Iya, modal nekat. Seni nekat gitu. Film yang paling berkesan yang Mbak Feby ada dalam prosesnya dari awal sampai dan bikin terharu dan anjing ini film aku banget, maksudnya aku banget tuh prosesnya berdarah-berdarah itu film apa tuh? Aduh. Atau banyak? Aduh. Ya sebenarnya setiap film kenapa mungkin aku akan jawabnya lebih ini kali ya. Lebih bijak ya? Lebih bijak. Iya. Enggak, maksudnya kenapa Sekarang lagi pandemi gini nggak ada yang bijak Mbak. Nggak Ada ada yang yang bijak, ada yang semuanya bijak lu gitu ya. bijak semua. Tapi kan sebenarnya kenapa aku suka maksudnya suka menjadi Astrada itu kan karena dan suka di film sih sebenarnya, suka bekerja di film itu kan karena setiap kali produksi itu kita akan ketemu sama orang yang beda-beda kan. Ditanya yang paling berkesan, semuanya itu berkesan dan punya Punya cerita sendiri. iya, punya cerita yang sendiri-sendiri kayak Selalu gitu ada sih. cerita di balik layar gitu. Yo, Bikin buku oi. keren tuh ya. Iya. Oh, ada juga kadang yang filmnya mungkin dramanya nggak begitu gimana banget, tapi syutingnya drama banget Prosesnya gitu. ya? Prosesnya itu drama banget. Iya, Kadang iya. ngalahin film itu sendiri Iya. kayak gitu. Karena emang banyak banget drama di balik layar itu tadi kan. Udah ada yang Gitu. pernah film yang Mbak Feby pegang pernah menjuarai apa ada? Atau yang proses dalamnya Mbak Feby terlibat full gitu? Menjuarai Festival film apa ya? Asia atau festival film, iya sih festival film mana kemarin ya? Istilah Kata-Kata. Tapi aku Oh, lupa. istilah kata-katanya ini ya, Wiji Tukul ya? Iya, Biji Iya, Tukul. iya. Itu waktu kalau nggak salah aku menang di ini JAF. JAF, Oh, JAF. JAF. Oh, Mbak Feby Festival ikut tuh? Jogja. Iya, aku Astradanya.
Keren tuh film ya. Film Indonesia tuh jelek, film Indonesia tuh gimana gitu, maksudnya dibanding-bandingkan sama film Hollywood atau film mana gitu kan. Iya, iya. Cuman kadang kita juga ngelihat, ya gimana kalau misalkan selama orang Indonesia sendiri nggak nonton film Indonesia di bioskop gitu, mau sampai kapan gitu. Iya. Karena ya itu tadi yang kayak aku bilang awal gitu, Iya. bahwa produksi film itu tetap bagus enggaknya itu dilihat dari budgetnya gitu. Ketika Iya. budgetnya kecil, mau cerita sebagus apapun kalau nggak maksimal Iya. gimana gitu Iya, iya. kan, gitu-gitu loh. Dan di luar budget itu buatku tadi itu aku setuju Mbak, ketika siapa lagi yang mau mengapresiasi perfilman Indonesia kalau bukan orang Indonesia sendiri Iya, gitu ya. Maksudnya benar. kita sendiri gitu. Anak muda apalagi Mbak. Sekarang ini kan tapi perkembangan industri perfilman sekarang udah lebih baik ya. Anak muda juga sudah concern banget untuk Iya. menikmati film-film nasional. Mbak Feby tahu nggak sih masa-masa emas film kita tuh di tahun berapa begitu? Masa-masa emas. Perfilman Indonesia itu? Aduh, Atau aku sekarang juga ini? sebenarnya. Sekarang ini mulai ya, Mulai sekarang ya? ini mulai lagi gitu. Tapi kalau sebenarnya kan pokoknya setelah Ada Apa Dengan Cinta itu kan kayaknya itu masa-masa terakhir deh film-film Indonesia gitu. Terus habis itu kan setelah Apa Dengan Cinta terus Sherina atau apa gitu, terus Iya. habis itu menurun kan kita kayak ya tiba-tiba film di bioskop semuanya ya pocong lah, Iya. ya setan apalah Iya. gitu-gitu kan gitu. Dan nah, terus kalau sekarang itu emang justru lebih banyak lagi, dan mungkin karena platformnya juga lebih ini kan gitu. Apa namanya? Jadinya kita jadi lebih tahu gitu bahwa ada sutradara yang tidak kita lihat di TV gitu, yang Iya. tidak kita lihat mungkin film dia di bioskop bahkan gitu Betul, loh. betul. Tapi filmnya dia ke beberapa festival di luar negeri kayak gitu sih. Karena ada Apalagi yang kayak misalkan sinetron, ya mungkin di zaman sekarang tuh kita udah banyak banget lah yang menghujat sinetron gitu. Iya. Bahkan beberapa anak muda juga memilih untuk tidak menonton TV gitu kan. Iya. Nah, tapi kan kenapa TV juga tetap ada kayak gitu kan ya karena masih ada yang nonton sebenarnya. Iya. Kayak gitu loh. Iya. Selama program itu ada yang tonton ya Iya. tetap aja dia akan bikin yang kayak gitu-gitu. iklan masuk ya. Iklan masuk Gitu. duit tuh. Iya nggak? Makanya jadi Benar, balik benar. lagi sebenarnya ke penontonnya gitu Iya, kan. benar, benar. Semakin penontonnya punya taste Iya. akan apa yang dia tonton, ya semakin semua produksi juga pasti akan ngejarnya ke situ gitu. Pengalaman Mbak Feby dengan aktor nih. Karena aktor juga jadi peran utama keberhasilan sebuah film ya. Ya. Bener ya? Benar. Selain ceritanya yang menarik, kemudian tim produksi yang solid gitu ya. Ada lalu aktor gitu ya. Mbak Feby sampai menyentuh area aktor nggak sih kalau dalam produksi film? Sampai. Tapi sebenarnya enggak. Kalau dalam ya hakikatnya sebagai seorang Iya, iya. asisten sutradara sebenarnya dia tidak menyentuh ke ranah aktor gitu. Itu sudah ada tim Tapi- sendiri gitu ya. Iya, ada acting coach kan namanya. oke. Nah, acting coach dan sutradara yang biasanya berhubungan langsung dengan aktor. Tapi pada kenyataannya kan beberapa produksi film juga nggak punya acting coach gitu. Iya, iya, iya. Terus juga apa namanya ya Astrada sebenarnya lebih kayak menyampaikan kayak reminder sih, Iya. kayak mengingatkan lagi, kan mereka pasti udah melalui proses reading kan sama Iya, si iya. sutradara gitu. Nah, jadi Astrada lebih mengingatkan kemarin tuh kayak gini kayak gitu, atau ini ceritanya sebelum ini loh misalkan Betul. gitu, karena kan kita kalau syuting kan lompat-lompat ya, Betul. kayak gitu sih. Aktor tuh menurut Mbak Feby paling rewel apa sih? Selain soal tadi itu nunggu jadwal take gitu. Paling Aktor-aktor yang kalau figuran-figuran kayak Yuliono Singsot itu ya dia cuma disuruh gitaran apa tuh oke lah. Yang punya kelas-kelas gitu apa sih keriuhan mereka yang sering Mbak Feby hadapin dalam produksi film itu? ya riwahnya itu kadang mereka suka nggak tepat waktu, di calling jam berapa, datangnya jam berapa, jadinya kita nungguin dia kayak gitu. Terus kalau misalkan kita calling lebih cepat lagi, misalkan nih aku punya pengalaman gitu kan, nih talent nih, ini nih ribet nih gitu kan, dia kalau di calling jam 7 pasti datangnya jam 8 kayak gitu. Nah jadi karena aku tahu yang kayak gitu, jadi aku calling jam 6 dong, Iya, biar dia datang jam iya, 7 iya. ya kan. Nah tapi ketika ketika misalkan kayak gitu tuh dia cranky aja gitu, kayak misalkan ada beberapa talent yang memang diva lah gitu kan, Iya, yang iya. akhirnya dia memang pengennya ditunggu Iya, kayak iya, gitu-gitu. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya makanya balik lagi sebenarnya ke artis yang kayak apa nih kayak gitu. Iya, Kalau iya. artis yang biasanya udah senior tuh biasanya jauh lebih enak sih, jauh lebih Attitude-nya, Iya, mentalnya juga mentalnya beda ya. semuanya Beda pasti banget, Mbak ya. beda banget. Dan dia justru bahkan lebih
lebih apa namanya, sama kita tuh udah kayak nggak ada gap Iya. gitu loh. Emang kita ya sama-sama kerja gitu. Bahkan bisa bisa jadi mereka ngasih insight juga. Ini begini Iya, ini gitu ya, ah, ah, ah. diskusi gitu ya. Diskusi kayak Dan gitu-gitu. terbuka dong Mbak ya kayak gitu terbuka aja. Terbuka. "Ah, aku mending begini aja. Oh, nggak bisa Terbuka. nih harus ceritanya begini gitu nggak sih? Terbuka. Terbuka aja gitu ya. Ya tapi balik lagi ke direkturnya kan Iya, iya, sebenarnya iya. gitu. Maksudnya ada kadang talent-talent yang misalkan si direktur minta kayak gini actingnya gitu kan. Terus si artisnya mungkin kalau misalkan aku kayak gini gimana kayak gitu. Kadang Iya. dia juga suka kasih masukan gitu. Nah, balik lagi ke sutradara karena bagaimanapun kan yang memutuskan apa yang akan ada di layar itu kan si sutradara karena Ah, dia yang iya. akan bertanggung jawab nantinya Iya. gitu kan. Dialah penjaga kotaan tadi itu ya. Iya gitu. Penjaga kotaan tadi itu. Mm, Tapi gitu. attitude kemudian mental tadi menarik ngobrolnya tentang artis senior, artis-artis atau aktor-aktor hari ini gitu. Memang beda Mbak ya. Beda banget. Iya. Apalagi nih artis-artis yang munculnya itu dari Tiba-tiba gitu ya. tiba-tiba Dari tanah tiba-tiba jadi artis. entah itu dari sinetron atau Iya. dari yang kayak sekarang lah misalkan Selebgram. ya itu tuh kayak Influenza apa influenza. yang kayak gitu-gitu tuh biasanya malah lebih apa sih namanya sok diva gitu deh Tapi sering ya Mbak Beberapa berhadapan lah. dengan kayak begitu tuh. beberapa Ada strip apa tips jitu gak sih menghadapi kayak gitu tuh? tips tips jitunya sih jangan dikasih aja maksudnya kalau Tegas aku tadi tuh. kalau aku maksudnya kayak misalkan aku butuh dia kayak gini Iya. gitu misalkan gitu dan dia tidak melakukannya dengan baik ya aku pasti maksudnya sebagai tugasku karena kan bagaimanapun kan aku nih yang bikin Betul. schedule itu gitu Iya. kan ketika tidak berjalan dengan baik kan aku juga yang pusing gitu Iya, kan iya, nah iya, kira iya. ya itu tadi maksudnya aku nggak mau apa ya kayak ngemis Tidak atau apa tidak ada kayak kompromi gitu. berlebih untuk Nggak hal-hal yang ada. sifatnya prinsip ya. Iya gitu nggak ada Terkait gitu. dengan Karena timeline gitu karena ya. bagaimanapun ya kita sama-sama kerja kita sama-sama dikontrak gitu. Kalau minta itu aneh-aneh nggak sih Mbak? Kalau ini kayak di contohnya gini kita nih riders gitu ya. Kalau kita riders gitu ya, wah mintanya aneh-aneh tuh. Ada hotelnya harus Ya. apa? Spraynya itu ada Mbak. Ada. Dia minta hotel spraynya pink. Iya. Terus jendela apa? Horden hotel Ya. harus pink. Iya. Hubungannya sama perform tuh apa sih begitu? Awalnya kita mikirnya begitu, ribet banget nih, bla bla segala macam lah ya. Ternyata yang tak pelajari dari beberapa kali event dan pengalaman-pengalaman yang lainnya itu terkait dengan mood mereka. Iya, gitu. kenyamanan mereka, mood itu yang butuh. Iya, sama halnya kalau di syuting itu tuh payung deh. Oh, Telco iya, itu kan iya, harus iya. selalu mayungin kalau kita di outdoor atau apa atau misalkan di ruangan itu harus ada AC atau apa gitu Iya. kan. Dan aku suka cerewet gitu. Aku suka cerewet sama telco yang misalkan nggak peka untuk mayungin talentnya kayak gitu. Bukannya apa-apa gitu kan. Karena ini bukan masalah mood aja nih gitu, tapi dia gosong, kita juga yang pusing ngeliat dia di frame. Iya betul Iya ya. kan, Dampaknya gitu. ke situ ya. Dampaknya ke situ kan, gitu. Sampai ke Maksudnya, situ ya. karena maksudnya aku ngeliat tuh gini, bukannya kita mau manjain si talent nih, gitu loh. Bukan dia dispesialin, dia harus dipayungin, enggak gitu, Iya. gitu. Tapi emang karena kebutuhan kita ngelihat mukanya dia itu di Iya, layar, iya, gitu iya. loh. Nah kalau sampai scene sebelumnya dia masih putih kinclong, habis scene ini dia udah Belang-belang. kan Iya. ya bahaya. Masa gitu kita loh. ganti kan? Aku suka mempelajari karakter orang sih. Kok Itu kita kenapa? sama sih Mbak? Ih. Kita banyak samanya loh. Banyak samanya ya Hati-hati loh kita ini. Uh. Gak usah senyum-senyum. Ini beneran ini. Iya. Gitu. Karena gimana? Kenapa? Lanjutin Mbak. Ganggu aja sih, El. Ya maksudnya emang karena suka sih. Makanya kenapa mungkin aku menyenangi profesi ini gitu kan. Karena aku akan selalu ketemu sama orang baru lagi kayak gitu dan selalu beda gitu menghadapi si A, si B, si C gitu kan. Walaupun mereka sama-sama misalkan sama-sama kameramen misalkan gitu. Iya. Tapi beda cara ngomong ke dia, beda cara nge-push gitu Iya, kan. iya. Beda cara bercandanya kayak Iya. gitu-gitu sih. Dan aku cukup menyenangi aja gitu. Makanya mungkin juga ke si talent ini juga aku cukup mengenali mencoba mengenali karakternya dia kayak apa dan aku yang coba buat ngefitin bagaimana caraku ke dia kayak gitu sih. Dari semua pengalaman sebagai Astrada, Mbak Feby nggak pengen naik level menjadi sutradara atau produser? Ingin. Pengen Cuma ya? ingin. Tapi untuk waktunya ya banyak juga yang nanya kapan gitu-gitu. Iya.
aku nggak pernah iniin sih, maksudnya ya yang bakalan ada aja lah nanti pasti waktunya gitu. Kalau sekarang sih aku masih masih Zona cukup nyaman ya. menyenangi, iya, maksudnya Bahaya lu nanti Mbak, zona nyaman ini terlalu lama jadi akhirnya Astrada karena long juga life. Kan ya, kata. tapi di Jogja sendiri soalnya Strada itu belum ada mas, maksudnya Oh, ya bisa dibilang ketika misalkan orang nanya Astrada Jogja siapa, ya kayaknya orang cuma nyebut namaku doang kayak gitu loh, karena potensi profesi itu masih tinggi. masih tinggi banget gitu dan belum ada nih masalahnya apa namanya apa namanya regenerasinya gitu di Kamu nggak Jogja. pengen buat itu Mbak, kelas-kelas? Kalau kelas ya itu tadi Atau karena kamu orang yang pelit ilmu? nggak banget, nggak banget, nggak banget. Justru Mumpung aku ini bahkan nggak ada yang jadi Astrada di Jogja, tunggu sampai gue capek baru bikin sekolah atau bikin apa kelas-kelas gitu enggak, ya. justru karena itu tadi aku bilang aku adalah tipikal orang yang praktikal bukan teori. Jadi Nggak ketika bisa lalu kita jelasin juga hanya sekedar iya teori ya. gitu. Jadi kalau misalkan sebenarnya beberapa anak adik-adikan gitu udah mulai kayak ikut magang dong mbak kayak gitu kan. Ya aku ajakin magang gitu. Jadi ya udah kamu belajar di lokasi gitu. Lihat aku gimana gitu kan. Lihat kekuranganku apa. Justru aku lebih senang ketika misal abis syuting gitu aku tanya apa kekuranganku apa gitu. Jadi aku pengen dia tuh harus bisa apa ya. Ketika dia tahu nih kekuranganku apa atau kekurangan kru yang lain tuh apa, akhirnya kamu tahu kan, kamu untuk menjadi yang terbaik itu kayak apa, Iya. gitu loh. Iya, Maksudku tuh betul, gitu betul. gitu, bukan berarti kamu harus apa ya, jangan fokus bahwa kamu harus ngapain gitu Iya. loh. Tapi coba dulu deh lihat kesalahan-kesalahan itu Iya. tuh terjadi karena apa, kayak gitu. Dan akhirnya orang-orang yang pinter mengambil kesempatan kayak atau mengambil peluang-peluang diajak magang segala macamnya adalah menjadi orang-orang yang tidak template ya Mbak. Misalnya job desk-nya Astrada adalah ini dia ngikutin itu. Oh ini, oh Iya, ini. iya. Pertama job desk Astrada apa? Gala. Oh gue gala gitu. Jangan bener gala aja kan rata-rata begitu ya. Karena mereka lalu nggak masuk ke dalam proses itu dan jadi template kalau orang Iya. belajar hanya teori aja gitu jadi template kan. Oh ini tugasnya job desk-nya. Makanya penting banget Iya. memahami itu tadi. Kenapa? Ya, makanya kenapa talent itu harus dipayungin gitu kan. Nah, itu harus tahu dulu itu kenapa. Jangan berpikir bahwa oke tugasnya Telkom mayungin. Nggak kayak gitu Iya, gitu. Tapi kamu akhirnya harus gitu. paham Iya. bahwa kenapa harus dipayungin? Kenapa kita harus tanya dia mau makan apa? Iya. Kita harus tahu kenapanya dulu gitu. Mm-mm. Nah, kebanyakan ya itu tadi, maksudnya anak zaman nggak tahu anak zaman sekarang Anak apa-apa zaman ya. generasi X. Generasi X ya. Tapi kalau yang sekarang tuh kayaknya Iya. disuruh ini ya udah ini yang Itu dia. jadi tapi dia nggak paham. Instruksi. Repot banget kan sama orang instruksi gitu. Kayak apa sih namanya? Nggak bisa Kayak improve. kebo Iya. gitu Jalan, kan capek kayak ya. ini. Pecut gitu baru jalan. Iya, gitu. nggak ada inisiatifnya gitu. Iya, dan improvisasinya akhirnya sedikit banget. Kayak- Itu kenapa lalu Mbak Feby memilih untuk ya udah kalau mau belajar, ayo langsung. Ayo gitu. Bener. Tapi nggak bisa aku. Ya beberapa teman sebenarnya udah ya kayak mas-mas senior gitu udah juga pada ayolah Feb ajarin lah yang lain-lain masa kamu doang gitu kan Iya, karena juga ketika produksinya pada tabrakan semua kan juga bingung nih Astradanya Iya. siapa gitu kan sampai bingung milih ini. sampai bingung Ini gitu. duit yang gede yang mana nih? Ya. Ya, akhirnya gitu ya. Itu sebelum negara api menyerang Ya, ya. belum ada api menyerang. Sekarang sih aku slow. Songkos-songkosan Iya. gitu pokoknya. Jadi kalau aku berkumpul gitu Mbak, kumpul semalam tuh ada kegiatan bareng rame-rame lah ya dari teman-teman pekerja event gitu. Ada beberapa teman-teman gitu Ari Wulu terlalu kenal kan Ari Wulu kan. Nah, begitu ketemu tuh aku slow, foto slow. Pokoknya saiki aku slow. Ya aku ya slow juga. Kabeh wong Kabeh slow, slow. Terus ngopo terusan ada juga wis sesuatu. Sampai kapan sih Mbak kamu akan ada di industri ini? Waduh, kalau tanya sampai kapan sih? eh selama mampu aja sih Mas. Maksudnya kan karena kalau apalagi di Astrada ya, Iya. itu kan juga bukan fisik kan. Kita ngomongin fisik juga dan ya aku nggak tahu fisikku akan mampu sampai umur berapa kayak gitu. Ini passionmu gitu ya Mbak? Bisa jadi ya. Iya, Bisa karena jadi. itu susah ya kalau passion itu udah. Ya karena aku cukup menyenangi sih. Maksudnya jadi kalau dari SMA itu juga ngelihat orang tuh kerja kantoran ataupun tuh nggak pernah kepikiran gitu kan kerja kantoran. Tapi aku juga nggak tahu sebenarnya aku mau ngapain gitu. Iya. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu ya kuliah di Bandung itu tadi, terus masuk di ISI juga sempat apa namanya gabung sama anak seni rupa buat nyablon lah ngapain Iya, gitu-gitu iya, kan. iya. Jadi kayak sebenarnya udah nyari gitu kan nyari apa terus akhirnya nyemplung di dunia film dan oh
Nah, aku merasa di posisi Astrada ini itu banyak sekali yang tadinya aku pikir bahwa itu adalah sebuah kekurangan Iya, di diriku, itu justru jadi kelebihanku di iya. Astrada gitu. Explore di situ ya. Iya, kayak misalkan aku overthinking gitu. Iya, Sedangkan iya. di Astrada memang harus overthinking karena apa? Karena kita harus mikirin plan A, plan B, plan C Betul. kayak apa gitu kan. Berarti harus mikir terus gitu kan. Jadi orang yang multitasking gitu ya kan. Iya Mikirin gitu. talent, mikirin timeline, mikirin kebutuhan properti, Iya. wardrobe dan segala macamnya ya. Iya, dan aku itu tadi suka juga psikoanalisis kayak gitu-gitu kan. Jadi Iya. suka ngebaca orang apa gitu-gitu. Ya, akhirnya Tapi bukan dukun kan? bukan dukun. Bukan dukun ya. Bukan, kamu gak cocok kerja di air. Kamu ikut aku aja kerja di TV. Ya, rekrutmen ternyata. Tapi menyenangkan lo nggak? Ketemu banyak orang itu menyenangkan. Iya, menyenangkan. Aku merasa ketemu banyak orang itu selalu belajar gitu ya. Minimal dapat informasi gitu ya. Ya siapa tahu jadi bin nih kan nanti. Jadi loh, tapi bener loh, maksudnya ketika kita dapat banyak informasi, kadang maksudnya ya hidup tuh kan ya itu tadi ya nggak akan pernah berhenti belajar kan yes. kita, dan kita juga nggak tahu ke depannya kita bakal terjadi apa sama hidup kita gitu. Yeah. Tapi ketika kita banyak dengar ceritanya orang, banyak ini tuh akhirnya kita kayak punya bank apa ya? Bank Bank data. masalah lah gitu, Iya, bank bank data data. gitu. Jadi paling nggak kita bisa recall nanti gitu ketika kita kena masalah atau apa. Dan aku gitu. percaya Mbak, bank data itu mahal. Mahal. Strategi atau tips boleh ya namanya ya, buat teman-teman yang mau masuk di industri film dan serius sebenarnya, bukan cuma belajar serius di industri film, apa sih kuncinya gitu? Ya kuncinya banyak-banyakin syuting aja udah. Banyakin syuting, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita tahu gitu. Dan jangan pernah merasa bahwa syuting misalkan di satu produksi, oh ini enak nih syutingnya kayak gini. Nah, Yeah. kita mencoba buat memaksakan sistem seperti itu ke syutingan selanjutnya. Enggak, setiap syuting itu pasti punya apa ya? Punya sistem sendiri-sendiri gitu Yang yang punya masalah masing-masing ya. iya gitu. Jadi kita nggak bisa itu tadi, nggak bisa apa namanya benar-benar yang A harus A, B harus B, nggak bisa kayak gitu ya, harus fleksibel lah. Kuncinya Gitu sih. banyak-banyakin terlibat di produksi film ya. Iya, banyak, dan jangan terus belajar gitu, jangan pernah merasa puas aja sama apa yang udah didapat gitu sih. Yes, setuju Mbak. Thank you ya Mbak. Gitu dah. Iya, sama-sama Mas. Udah Sama-sama, bagi-bagi Mas banyak juga. pengalaman dari film, kemudian profesi Astrada gitu ya. Jangan jadi Aspada ya Mbak. Jangan Itu asal. Oke, sahabat bisa di rumah, gitu aja. Tetap di rumah, sehat, semangat, dan tetap berbahaya. Dadah.